Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran matematika bersama Bapak. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya ya, yaitu mengenai operasi hitung penjumlahan serta pengurangan terhadap bilangan bulat. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya karena kalian harus mencatat semua materi-materi penting yang ada dalam video ini. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Baik, kita mulai pada materi yang pertama, yaitu operasi hitung penjumlahan terhadap bilangan bulat. Berbeda dengan operasi hitung pada perkalian dan pembagian terhadap bilangan bulat, pada operasi hitung penjumlahan serta pengurangan terhadap bilangan bulat, ada beberapa sifat-sifat khusus yang akan kita penuhi, namun berbeda dengan di operasi hitung perkalian dan pembagian. Untuk yang pertama, operasi hitung penjumlahan terhadap bilangan bulat. Jika ada bilangan positif bertemu dengan bilangan positif, maka hasilnya akan menjadi bilangan positif. Contohnya yang pertama, 21 ditambah 17. Kedua angka tersebut nilainya positif, maka hasilnya pasti akan menjadi positif. Kita tinggal menjumlahkannya saja ya. 21 ditambah 17 menjadi 38, nilainya positif. Kita coba lagi untuk contoh soal yang kedua, masih di penjumlahan. 50 ditambah 25. Perhatikan baik-baik. 50 dan 25 ini merupakan bilangan positif, maka hasilnya pasti menjadi bilangan positif, sehingga hasilnya adalah 75. Nah, bagaimana? Mudah ya? Pada operasi hitung penjumlahan terhadap bilangan bulat ini kita sudah sangat terbiasa karena hampir sama dengan operasi hitung penjumlahan terhadap bilangan asli ya. Selanjutnya untuk sifat yang kedua, jika bilangan negatif bertemu dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan menjadi bilangan negatif. Bagaimana contohnya? Kita lihat ya. Untuk yang pertama, negatif 21 ditambah negatif 17. Perhatikan baik-baik. Kedua bilangan ini adalah bilangan negatif dan Bapak sudah memberi tanda kurung serta simbol min di depannya ya. Diulang sekali lagi, negatif 21 ditambah negatif 17. Karena dua-duanya negatif, maka hasilnya pasti menjadi negatif. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Kita tinggal menghitung atau menjumlah bilangan di dalam kurung tersebut. 21 ditambah 17, hasilnya adalah 38. Namun karena sifatnya tadi negatif ditambah negatif hasilnya adalah negatif, maka bilangan hasilnya bukan 38 positif, tapi negatif 38. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Kita coba lagi untuk contoh soal yang kedua ya, masih di bilangan negatif bertemu dengan negatif. Perhatikan baik-baik, negatif 50 ditambah negatif 25. Kedua-duanya adalah bilangan negatif. Karena sifatnya tadi apa? Negatif bertemu negatif menghasilkan negatif, maka hasilnya menjadi negatif, yaitu negatif 75. Baik, selanjutnya kita memasuki sifat yang ketiga pada operasi hitung penjumlahan terhadap bilangan bulat, yaitu positif bertemu negatif. Nah, berbeda dengan perkalian dan pembagian, di mana untuk perkalian dan pembagian itu hasilnya sudah sangat pasti ya. Untuk operasi hitung penjumlahan hasilnya belum tentu, jadi belum tentu positif atau belum tentu negatif. Bagaimana caranya? Kita langsung saja pada contoh soal ya agar kalian bisa lebih memahaminya. Yang pertama ada positif 7 atau 7 ditambah negatif 17. 7 bilangan positif ditambah negatif 17. Yang 17 adalah bilangan negatif, di mana Bapak memberikan simbol di dalamnya negatif dan Bapak beri tanda kurung ya. Cara termudah untuk mengerjakannya adalah seperti ini. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, kalian harus memisahkan terlebih dahulu bilangan 7 dan 17. 7 dan 17 jika menjadi bilangan asli, manakah yang lebih besar nilainya? Betul sekali, yang paling besar nilainya adalah 17. Maka triknya seperti ini. Besar dikurangi kecil, kemudian nilai yang terbesar ini kita pinjam simbolnya. Bapak ulang satu kali lagi ya. Besar dikurangi kecil, kemudian yang nilai terbesar kita pinjam simbolnya. Kita lihat, meskipun soalnya 7 ditambah negatif 17, kita menggunakan triknya. Yang besar di situ nilainya adalah 17. 17 dikurangi 7, hasilnya adalah 10. Lalu kita lihat lagi sifatnya tadi. Yang besar dipinjam simbolnya. Yang nilai terbesar ini nilainya adalah negatif. Kita pinjam simbolnya. Berarti jawabannya yang tadi 10 itu menjadi negatif 10. Bagaimana? Bisa dipahami? Kita coba lagi untuk contoh soal yang sama di operasi hitung penjumlahan.
Baik, soalnya adalah 18 ditambah negatif 11. 18 ditambah negatif 11. Triknya apa tadi? Besar dikurangi kecil, yang besar kita pinjam simbolnya. Yang besar di sini adalah 18, yang kecil adalah 11. Maka kita tinggal mengurangi ya. 18 dikurangi 11. Hasilnya adalah 7. Kemudian kita lihat, yang besar nilainya ini positif atau negatif? Betul sekali. Yang besar nilainya adalah positif. Maka jawabannya menjadi positif 7 atau bisa kita baca 7. Nah, seperti itu sifat khusus pada operasi hitung penjumlahan. Kita coba lagi untuk soal berikutnya. Negatif bertemu dengan positif. Sama seperti tadi, hasilnya belum tentu positif atau negatif. Kita coba ya. Di sini Bapak ada soal negatif 17 ditambah 21. Triknya sama persis seperti tadi. Besar dikurangi kecil, yang besar kita pinjam simbolnya. Negatif 17 ditambah 21. Yang besar adalah 21 dikurangi 17. Hasilnya adalah 4. Kemudian kita lihat, yang besar ini nilainya positif atau negatif? 21 adalah positif. Maka jawabannya adalah positif 4. Kita coba lagi ya untuk soal yang kedua. Negatif 35 ditambah 7. Yang besar 35, yang kecil 7. 35 dikurangi 7. Hasilnya 28. Namun yang besar ini nilainya apa? Betul, yang besar ini nilainya negatif. Maka jawabannya menjadi negatif 28. Bagaimana? Mudah ya? Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke operasi hitung pengurangan terhadap bilangan bulat. Perhatikan baik-baik ya, karena sifat-sifatnya akan berhubungan dengan sifat-sifat pada operasi hitung penjumlahan tadi ya. Baik, kita coba pada sifat yang pertama, yaitu positif bertemu dengan positif. Hasilnya belum tentu positif atau negatif, bergantung pada kondisi. Contoh soalnya seperti ini ya. Jika misalnya Bapak punya soal 50 dikurangi 25. Ini pasti hasilnya positif. Mengapa? Karena yang di depan ini nilainya lebih besar daripada yang di belakang. 50 lebih besar daripada 25 ya. Sehingga hasilnya menjadi positif, yaitu positif 25. Kita tinggal menguranginya saja seperti pada pengurangan bilangan asli. Kemudian kita coba balik. Bagaimana jika nilai yang di depan itu lebih kecil daripada nilai yang di belakang? Maka berlaku sifat seperti ini. Contoh, 25 dikurangi 50. 25 ini nilainya ternyata lebih kecil daripada nilai yang di belakangnya, yaitu 50. Lalu bagaimana cara operasi hitungnya? Kita tinggal balik juga. Kita tinggal balik, yaitu yang besar dikurangi yang kecil. 50 dikurangi 25. Hasilnya adalah 25. Namun karena tadi nilai yang di depan lebih kecil daripada yang di belakang, maka hasilnya harus menjadi negatif. Sehingga 25 dikurangi 50 hasilnya adalah menjadi negatif 25. Nah, dua sifat ini harus kalian ingat ya. Baik, kita memasuki sifat yang ketiga pada operasi hitung pengurangan terhadap bilangan bulat, yaitu negatif bertemu dengan negatif. Nah, pada operasi hitung ini ada sifat khusus yang paling harus kalian ingat, yaitu jika ada pengurangan terhadap bilangan negatif. Bapak ulang satu kali lagi, jika ada pengurangan terhadap bilangan negatif, pengurangan terhadap bilangan negatif maka akan berubah menjadi penjumlahan. Pengurangan terhadap bilangan negatif maka akan berubah menjadi penjumlahan. Bagaimana contohnya? Baik, perhatikan. Bapak punya soal negatif 50 dikurangi negatif 25. Ingat tadi sifatnya jika ada pengurangan terhadap bilangan negatif ya. Yang tadinya negatif 50 dikurangi negatif 25 berubah menjadi negatif 50 ditambah 25. Mengapa menjadi ditambah? Karena tadi sifatnya ada pengurangan terhadap bilangan negatif menjadi penjumlahan. Jadi soalnya yang tadinya negatif 50 dikurangi negatif 25 berubah menjadi negatif 50 ditambah 25. Lalu bagaimana cara pengerjaannya? Kembali lagi pada sifat operasi hitung penjumlahan terhadap bilangan bulat yang tadi, yaitu besar kurangi kecil, yang besar kita pinjam simbolnya. 50 dikurangi 25 hasilnya adalah 25. Namun perhatikan baik-baik, yang besar ini 50
nilainya negatif, maka jawabannya menjadi negatif. Artinya, negatif 50 ditambah 25 hasilnya adalah negatif 25. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalian harus simak dengan baik dan mencatat dengan baik karena operasi hitung pengurangan ini erat kaitannya dengan operasi hitung penjumlahan. Jadi kalian harus menguasai terlebih dahulu sifat pada operasi hitung penjumlahan terhadap bilangan bulat. Selanjutnya kita memasuki sifat keempat pada operasi hitung pengurangan terhadap bilangan bulat, yaitu positif bertemu negatif. Perhatikan baik-baik ya, pada sifat ini berlaku juga seperti sifat sebelumnya, yaitu ketika ada pengurangan terhadap bilangan negatif, maka berubah menjadi penjumlahan. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Bapak menggunakan angka yang sama seperti tadi supaya kalian tidak bingung ya. 50 dikurangi negatif 25. Di situ ada pengurangan terhadap bilangan negatif ya, maka berubah menjadi penjumlahan. Maka berubah yang awalnya 50 dikurangi negatif 25 menjadi 50 ditambah 25. Sehingga hasilnya adalah 75. Karena ini sifatnya sama ya seperti tadi penjumlahan terhadap bilangan bulat, yaitu positif bertemu positif menghasilkan positif. Diulang satu kali lagi, 50 dikurangi negatif 25, pengurangan terhadap bilangan negatif berubah menjadi penjumlahan, sehingga berubah menjadi 50 ditambah 25. Hasilnya adalah 75. Oke, sekarang kita memasuki sifat keempat untuk operasi hitung pengurangan terhadap bilangan bulat, yaitu negatif bertemu positif. Nah, untuk sifat yang ini Bapak sengaja menyimpannya di bagian paling akhir karena operasi hitung pengurangan terhadap bilangan bulat untuk sifat yang keempat ini agak sedikit berbeda ya. Namun pengerjaannya tetap akan sangat mudah jika kalian sudah memahaminya. Baik, sifatnya adalah seperti ini. Jika ada bilangan negatif, kemudian dikurangi oleh bilangan positif, maka operasi hitungnya berubah menjadi negatif ditambah negatif. Bapak ulang satu kali lagi ya. Jika ada bilangan negatif, dikurangi bilangan positif, maka operasi hitungnya berubah menjadi negatif ditambah negatif. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Kita langsung ke contoh ya. Di sini Bapak punya soal. Negatif 50 dikurangi 25. Negatif dikurangi positif. Ya. Maka berubah operasi hitungnya menjadi negatif ditambah negatif. Maka berubah menjadi negatif 50 ditambah negatif 25. Lalu bagaimana cara pengerjaannya? Lihat lagi pada operasi hitung penjumlahan terhadap bilangan bulat tadi yang sifat kedua. Kita tinggal tambahkan, namun hasilnya pasti menjadi negatif. Sehingga negatif 50 ditambah negatif 25 hasilnya adalah negatif 75. Agar tidak mengalami kesulitan pada operasi hitung penjumlahan serta pengurangan terhadap bilangan bulat, pastikan semua materi-materi ini kalian catat dengan baik. Sehingga pada saat nanti ada latihan soal, kalian akan dengan sangat mudah mengerjakannya karena ada tahapan-tahapan yang kalian bisa lalui dengan contoh soal sebelumnya. Baik anak-anak, sekian saja video pembelajaran matematika untuk hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran matematika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.